Doanya ya, ini sumbangan dari kawan-kawan yang kemarin berkumpul. Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi berangkat ke Pulau Sumatera untuk memberikan bantuan kepada banjir dan tanah longsor. Namun di saat kepergian pria yang kerap disapa KDM tersebut, wilayahnya justru diterpa hujan deras yang mengakibatkan banjir dan dari informasi yang diterima, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Total ada 13 titik bencana yang terjadi di bumi. Bencana tersebut menyebabkan 3 rumah tertimpa longsor di Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kemudian banjir juga turut merendam wilayah Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Luapan air juga terjadi di wilayah Cililing, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan dilaporkan jika banjir di Soreang, Bandung merendam rumah warga. KDM yang mendapati kabar tersebut lantas merespons melalui akun TikTok pribadinya. KDM mengaku jika dirinya koordinasi dengan Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita Budi Raimi. Menurut Dedi, banjir yang terjadi di Jawa Barat merupakan imbas dari alih lahan di daerah Ciwidey dan Pangalengan. Ia menyalahkan pihak penebang hutan yang diduga menjadi dampak peristiwa banjir ini terjadi. Lanjut, Dedi mendorong agar pelaku pembalakan hutan bisa dikenakan hukuman dengan sesegera mungkin. Mohon doanya ya, ini sumbangan dari kawan-kawan yang kemarin berkumpul. 2 pesawat charter VCR sudah siap. Tadinya hari ini mau ke Aceh, tetapi karena kondisi landasannya belum memadai, ditunda menjadi besok. Besok kita melangkah, hari ini ke Sibolga. Mudah-mudahan bisa 3 kali penerbangan pengangkutan darat. Kalau ingin banjirnya tuntas tidak ada lagi, ada 3 hal. 1, reboisasi, areal pegunungannya yang sekarang berubah jadi kebun sayur harus dirubah jadi perkebunan teh atau hutan kembali. 2, normalisasi sungai, tidak boleh ada bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, membuat danau di perbatasan. Ya. Dan yang keempatnya, tambahan, yaitu tata ruangnya udah benerin. Tidak boleh daerah-daerah rawa, daerah-daerah danau-danau diuruk semua jadi. Hujan deras yang mengguyur kota Sukabumi selama 3 hari hingga Jumat 5 Desember 2025 siang kembali memicu banjir di Jalan Siliwangi, kawasan Cikole. Air yang meluncur dari arah atas Jalan Salabintana mengalir sangat deras dan langsung menutupi badan jalan. Situasi banjir di lokasi sempat panik. Derasnya arus bukan hanya menyeret sejumlah roda dorong atau gerobak pedagang, tetapi juga mengancam keselamatan para pengendara. Selain itu, perumahan warga juga dilaporkan ikut ram akibat debit air yang meningkat. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat beberapa pengendara motor yang nekat melintas akhirnya terjatuh dan sur derasnya arus sebelum berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Situasi pun kian mencekam ketika debit air semakin kuat. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut bahkan terdengar mengumandangkan takbir sebagai ungkapan ketakutan sekaligus harapan agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Dian Herdiansyah. Bagi rekan Dian, bisa dijelaskan detik-detik banjir yang melanda kawasan Sukabumi Barat ini terjadi, rekan? Ya, baik. Terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa memang sebelum terjadi banjir ataupun disebut banjir limpasan, terjadi hujan yang sangat deras. Air itu datang dari arah utara ataupun dari arah Labintana menuju arah kota Sukabumi, tepatnya dari Jalan Labintana menuju Jalan Siliwangi arah kota Sukabumi. Memang pantauan kita tadi, detik-detik itu air sangat deras mengalir dari atas menuju bawah, sehingga memicu ketakutan ataupun kekhawatiran warga ataupun para pengendara dan warga yang berada di sekitar Jalan Siliwangi. Sementara itu dari video ataupun yang dapat kita simak, bahwa dampak kejadian derasnya air, jumlah gerobak ada 2 gerobak milik pedagang yang berada di Jalan Labintana menuju arah Jalan Siliwangi Kota Sukabumi
tergusur dengan derasnya air. Selain itu juga dapat dilihat bahwa sejumlah kendaraan ataupun para pengendara motor ikut terjatuh akibat melawan derasnya air dari atas menuju bawah. Sementara itu dapat kami sampaikan data yang tercatat rilis ataupun yang kita terima dari BPBD hingga pukul 20 malam ini ataupun pukul 8 malam hari ini terdapat 11 titik banjir yang dimana kita terlihat kejadian yang sangat terfokus oleh warga terjadi di Jalan Salabintana menuju Jalan Siliwangi, yakni berada di perbatasan antara kota dan kabupaten. Dampak dari banjir tersebut memang terdapat pengendara yang jatuh dan tadi gerobak yang terbawa. Namun di sisi lain juga terdapat kerusakan bahu jalan yang memang dipaksa dibongkar oleh warga sekitar untuk masuknya air dari jalan menuju arah gorong-gorong ataupun drainase yang memang drainasenya sendiri tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Adapun dari 11 titik yang terparah, yang pertama yaitu pesantren Amanah yang berada di Dayelur, Kecamatan Warudoyong, yakni sebagian bangunannya terendam. Kemudian jalan sama akses warga di Jalan Leo Santa, yakni terendam dan sempat terputus sebentar atau mungkin tidak bisa dilalui. Sementara itu banjir di Jalan Bayangkara, tepatnya di Gang Holil, Kelurahan Selabatu, berdampak kepada 11 unit rumah terendam dan saat ini sudah dilakukan evakuasi baik dari petugas BPBD dan petugas gabungan serta warga setempat. Sementara itu di Kecamatan Gunung Puyuh ataupun di Kampung Kota Lebak, Kelurahan Sewedari, terdapat 2 unit rumah yang terendam dan sore tadi hingga malam ini tengah dilakukan pengangkutan material ataupun dari pasca banjir. Kemudian di RW 8 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yakni terjadi longsor dan akses warga sekitar sempat terganggu ataupun tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 karena berpotensi adanya longsor susulan. Yang terakhir yakni di Jalan Ajminta Ajmali, Kelurahan Sriwedari, berdampak material longsoran yang menutupi jalan. Hingga saat ini petugas gabungan terkait dengan bencana di Kota Sukabumi masih dilakukan penanganan. Sementara itu dari catatan dampak lainnya seperti pohon tumbang terjadi di 3 titik, yakni pohon tumbang yang berada di Kelurahan Warudoyong, yakni pohon alpukat dengan tinggi 10 meter yang berdampak menimpa kabel satelit ataupun satelit dan jaringan listrik. Sementara itu cuaca ekstrim memang ini sangat berdampak signifikan di Kota Sukabumi. Setidaknya ada 4 rumah yang terdampak akibat longsor, yakni atap rumah ambruk yang berada di Jalan Angela, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Ini dampak dari angin kencang yang terjadi pada siang tadi dibarengi dengan hujan lebat. Kemudian atap rumah warga juga yang berada di Kelurahan Subang Jaya, termasuk dengan dinding belakangnya tertimpa longsor dan sebagian atap rumah warga di Kampung Tegalparik, Kecamatan Gunung Puyuh juga ikut terdampak akibat dari angin yang sangat kencang dari yang terjadi peristiwa siang tadi.
Baik rekan, untuk selanjutnya bagaimana tanggapan pemerintah setempat atas peristiwa ini? Ya, pihak pemerintah setempat yakni leading sektornya di sini BPBD pasca kejadian langsung melakukan penanganan secara insidentil yang dimana perlu dilakukan secara cepat. Adapun dari hasil asesmen sementara yang dilakukan selama 2 hari dari BPBD Kota Sukabumi, selain dari dampak cuaca ataupun hujan deras, angin kencang yang terjadi, bahwa sumbangan air ataupun derasnya air yang terjadi banjir limpasan, yakni berada dari arah hulu ataupun dari arah atas, arah Selabintana menuju arah Kota Sukabumi. Selain itu juga terdapat ataupun banyaknya drainase yang memang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu dilakukan penataan ulang oleh dinas terkait, dan hal itu sudah direkomendasikan oleh pihak BPBD. Sementara itu ada faktor lainnya, yakni pendangkalan sungai dan perlu adanya revitalisasi aliran sungai. Sementara itu memang dalam rekomendasi BPBD bahwa meminta pihak dinas terkait ataupun instansi lainnya perlu adanya revitalisasi aliran sungai sehingga sungai ini bisa mengalir dari arah hulu menuju hilir. Kemudian memang selain itu banyaknya ditemukan sampah yang berada di saluran air sehingga menjadi penyebab sumbatan aliran air dari hulu menuju hilir. Sementara itu BPBD juga menyampaikan solusi konkret, yakni banyaknya ditemukan bangunan liar sehingga perlu ditertibkan. Selain juga alih fungsi lahan, bantaran sungai serta drainase dilakukan pengerukan dari pendangkalan sungai. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Oke baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Banjir. Ya, balap Bagong. Ya, balap dulu ini. Oh banjir. Palit, kursi palit. Peralit, meja palit itu, Iya. Palit, Bang. Palit ya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah si Bapak, alah Bapak, eta motor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.